Sintayong kembali ke timnas Indonesia. Apakah itu benar? Apa yang terjadi sesungguhnya? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga di rumah. Selamat lebaran ya teman-teman. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua ya teman-teman. Perkenalkan gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan komentar dan menanggapi soal isu Sintayong yang katanya akan menjadi sport director atau katanya jadi dirtek ya, dan jadi dirtek timnas gitu ya, yang ramai sekali dikemukakan oleh banyak sekali akun-akun sosial media, baik itu di Instagram ataupun di TikTok. Kan selalu tuh kalau ada isu-isu seperti itu pasti menjadi ramai sekali. Oke. Jadi begini guys, tidak mungkin Sintayong diberhentikan tanpa alasan ya, tidak mungkin. Pasti Sintayong diberhentikan dengan satu alasan, dan alasan utama dari PSSI kenapa ingin memberhentikan Sintayong adalah supaya bisa menerapkan filosofi dari awal. Jadi ingin membangun sebuah filosofi, dan ini semuanya harus sama, dari bawah sampai atas ini harus sama. Makanya kepalanya tuh diganti dulu supaya nanti ke bawahnya juga sama semua gitu ya, sama semua. Makanya kepalanya diganti, kan bukan hanya kepalanya aja kan, tapi bawah-bawahnya diganti juga, pelatih U23 nya diganti juga gitu ya, sampai dirteknya pun sesuai dengan filosofi dari si pelatih kepala. Jadi kuncinya adalah pelatih kepala. Nah, pelatih kepalanya diganti sehingga nanti ke depannya filosofi ini akan berubah. Gitu ya, filosofi bermain ini akan berubah. Jadi nanti ke depannya timnas Indonesia ini dari bawah sampai atas ini punya satu identitas. Dan identitas ini yang ingin dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Makanya kenapa dari bawah sampai atas ini dirombak. Itu dasarnya. Gue memang mengkritik teman-teman. Gue mengkritik kenapa ini dilakukan di pertengahan jalan. Kenapa nggak menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia. Itu kritik gue kepada PSSI. Gue menilai PSSI terlalu terburu-buru. Tapi gue juga paham kenapa Sintayong ini diganti. Gue juga paham gitu. Jadi begini, tidak mungkin Sintayong akan kembali ke timnas Indonesia. Itu tidak mungkin. Sebagai apapun, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Pertama, Sintayong sendiri punya ego. Pasti punya ego sendiri. Gak mungkin dia mau menjadi asisten pelatih dan semacamnya, karena kredibilitas dia di dunia itu adalah pelatih kepala. Kayak gitu. Itu ego yang dipunyai semua pelatih kepala di dunia. Kayak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dia downgrade menjadi taruhlah asisten pelatih di timnas gitu ya. Kita bicaranya level timnas ya, level timnas ke level timnas gitu. Kecuali kalau dia beralih ke klub. Nah, kalau dia beralih ke klub, gue nggak tahu. Karena begini, atmosfer melatih klub dengan melatih negara itu sangat berbeda, totally different. Melatih negara, satu match ke satu match itu adalah match-match yang super penting. Berbeda dengan level klub, di mana satu match ke satu match ini bisa gue bilang level kepentingannya tidak terlalu penting kalau di klub. Jadi seperti itu. Dan secara jadwal juga melatih sebuah negara itu jadwal melatihnya juga tidak terlalu banyak. Berbeda dengan level klub yang setiap minggu ini kan bertanding gitu ya kalau level klub. Jadi seperti itu. Jadi pasti ada gengsi tersendiri gitu ya. Dan kalau Sintayong sampai direkrut sebagai taruhlah sport director dan semacamnya, ini nggak make sense sama sekali, terus terang nggak make sense sama sekali. Kenapa? Tidak sesuai dengan filosofi yang ingin dibangun oleh Bapak Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia ini. Karena kan nggak nyambung filosofinya. Kalau Sintayong kan pasti menerapkan pola Korea, tapi kan ini kan udah dari bawah juga udah totally Belanda gitu ya.
Jadi filosofi Belanda yang ingin diterapkan sebagai identitas timnas Indonesia ini gitu ya, mungkin akan dirubah sedikit gitu. Dasarnya adalah filosofi dari Belanda, tapi nanti setelahnya mungkin akan dimodifikasi supaya menjadi identitas Indonesia. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Makanya kedatangan Sintayong, kalau Sintayong benar-benar direkrut ke timnas Indonesia, ini tidak make sense sama sekali. Ini udah pasti hoax. Ini sudah pasti hoax gitu. Jadi di posisi apapun ya, mau sport director, mau asisten pelatih, mau timnas U23, U20, U17, ini nggak akan make sense sama sekali. Jadi tidak mungkin PSSI merekrut Sintayong kembali. Itu tidak mungkin, kecuali ketuanya ganti. Karena kalau ketuanya ganti, visinya berbeda, misi yang dijalankan juga berbeda gitu ya, like to like ibaratnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, berdasarkan dari apa yang dilakukan Pak Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia ini, Sintayong bisa saja berkontribusi tapi lewat belakang panggung, tidak sebagai orang yang memangku jabatan di timnas Indonesia. Bisa saja di belakang panggung, mungkin ya Sintayong mungkin diajak ngobrol sama Kluivert misalkan. Nah, itu bisa aja. Sintayong misalkan diajak ngobrol sama Kluivert, karena Sintayong kan sebelumnya yang memegang tim ini. Kluivert mungkin butuh preference untuk gimana caranya supaya gimana caranya untuk pemain-pemain ini bisa nyaman gitu kan. Selama ini Sintayong bisa melakukan itu gitu kan. Terus pola-pola apa yang biasa diterapkan kepada pemain ini, latihan-latihan apa yang membuat mereka nyaman, dan mungkin bicara hal-hal seperti itu. Tetapi Sintayong tidak akan mengambil posisi di timnas Indonesia. Itu sama sekali tidak akan mungkin. Jadi itu yang terjadi. Di semua umur nggak akan mungkin, kecuali ketua PSSI-nya ganti, kecuali PSSI-nya ini bukan orang yang sama gitu. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi gue sekali lagi respect dengan Sintayong, dengan semua hal yang dia lakukan dengan timnas Indonesia. Gue apresiasi banget gitu ya, luar biasa. Dan gue juga memang mengkritik ketika Sintayong diganti di pertengahan jalan. Tetapi masuknya Sintayong lagi ke timnas Indonesia itu tidak akan terjadi di eranya Pak Erick Thohir. Itu tidak akan terjadi. Trust me, tidak akan terjadi. Karena gini, Pak Erick Thohir ini ingin membangun bener-bener dari bawah. Dan Kluivert ini nggak akan langsung diganti sekalipun dia bermainnya jelek, karena Pak Erick Thohir ini benar-benar ingin membangun pondasi, dari bawah sampai atas. Jadi itu. Nah, pondasi ini bisa kuat kalau semuanya itu berpikirnya sama, sejalan gitu. Semuanya tuh punya root yang sama, punya dasar yang sama, punya ilmu yang sama. Dan udah jelas lah, tim Patrick Kluivert, tim Gerard Vandenberg ini pasti punya cara berpikir yang berbeda, cara melatih yang berbeda dengan Sintayong. Sintayong mungkin dengan keras, mengutamakan fisik segala macam dan segala macam. Tapi kan kalau eranya Belanda sekarang, Patrick Kluivert dan kawan-kawan pasti mengutamakan ada otaknya, ada total footballnya, ada apa gitu kan. Kelihatan dari, meskipun polanya sama-sama 3 back, tapi cara mainnya juga beda kan gitu ya. Dimana Sintayong ini menggunakan 3-5-2, kadang 3-4-3, tapi Kluivert 3-4-2-1. Itu aja kan, dengan cara mainnya aja udah beda. Sintayong bermainnya pragmatis, tapi Patrick Kluivert bermainnya lebih mengutamakan overload di depan, lebih mengutamakan konsep, pattern yang jelas. Jadi tidak bermain pragmatis Kluivert itu. Jadi dari situ saja sudah beda. Jadi nggak mungkin tiba-tiba masuk Sintayong merubah kembali ke semula, itu udah nggak mungkin gitu.
Jadi itu kurang lebih yang akan terjadi. Itu valid ya. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh PSSI-nya sendiri bahwa kalau Sintayong masuk lagi ya filosofi akan kembali ke semula, dan buat apa diganti kalau gitu caranya gitu kan. Itu udah dikonfirmasi sendiri oleh Pak Arya, oleh PSSI-nya sendiri. Gitu ya guys ya, tentang Sintayong yang diisukan ke timnas Indonesia lagi gitu ya.